Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak dosen. Perkenalkan, nama saya Hamka Saputra dari jurusan Teknik Informatika dengan NIM 41520120049. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mempresentasikan tugas besar 1 di mata kuliah analisa berorientasi objek dengan judul tugas yaitu membuat hasil analisa berorientasi objek untuk layanan kurir on the spot. Jadi nantinya mahasiswa itu membuat use case, activity diagram, system sequence diagram, dan state machine diagram dari studi kasus yang diberikan. Oke, ini adalah deskripsi tugasnya. Lalu ini tugasnya adalah membuat use case diagram, activity diagram, SSD dari kasus request package pickup dan untuk scenario pelanggan. Yang kedua adalah dengan deskripsi yang sama kita coba membuat lagi use case dengan kasus pickup package. Lalu yang terakhir adalah mengembangkan state machine diagram yang menjelaskan semua kemungkinan kondisi status untuk objek paket. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita coba dari yang pertama adalah saya coba menjelaskan use case diagram untuk kasus request package pickup untuk skenario pelanggan. Nah, di sini saya membuat berdasarkan apa yang saya pahami di awal-awal kuliah. Jadi mohon maaf apabila nanti ke depannya dalam menjelaskan mungkin banyak kekurangan, itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan saya terhadap beberapa use case yang saya buat nanti. Jadi di sini saya akan coba membuat aktor yaitu pelanggan, di mana pelanggan ini melakukan aktivitas ke dalam suatu sistem. Itu pertama apa? Dia bisa register, kemudian dia bisa login, dan yang ketiga dia bisa merequest package pickup. Dia bisa melakukan request ya. Nah, untuk melakukan ketiga aktivitas ini tentu pelanggan harus register terlebih dahulu. Tidak mungkin orang bisa mesen, bisa request kirim barang tapi tanpa melakukan register dalam website itu. Nah, tujuannya apa sih register itu? Jadi tujuannya adalah mendaftarkan data diri si pengirim paket ini agar bisa melakukan fitur request package pickup di dalam website ini. Nah, ketika si pelanggan itu sudah meregister, lalu kedua pelanggan itu melakukan login. Yang ketiga adalah pelanggan melakukan request package pickup. Nah, di sini ada tanda panah use yang saya pahami bahwa request package pickup itu adalah menggunakan data-data dari login dan register gitu. Jadi ketika pelanggan sudah melakukan request package pickup, ketika dia pilih menunya, lalu dia akan tulis penjadwalan pengambilan. Dia pilih. Setelah dia memilih penjadwalan pengambilan, maka dia menginput informasi paket. Kita input informasi paketnya. Kemudian setelah dia menginput informasi paket, dia mengisi lagi kategori ukuran dan berat. Apakah ukurannya small, medium, atau large gitu. Beratnya berapa nih? Estimasi sekilo, atau di bawah sekilo, atau lebih dari sekilo, 2 kilo, 5 kilo. Nah, lalu kemudian pilih jenis layanannya, apakah dia same day, same night ya. Kemudian setelah pilih jenis layanan kategori ukuran dan berat, kemudian sistem akan melakukan kalkulasi untuk menghitung biaya yang dibutuhkan sesuai dengan kategori ukuran dan jenis layanan yang dipilih tadi. Nah, setelah sistem menghitung kalkulasi biayanya, maka pelanggan akan menerima label surat dan tanda terima bahwa ini sudah selesai dihitung dan bisa untuk dilakukan proses pengiriman gitu. Ini yang saya tangkap dari use case request package pickup. Kemudian setelah itu kita beralih ke activity diagram. Nah, activity diagram ini adalah turunan dari
lebih pendetailan dari use case-nya ya. Nah, di sini saya membuat 2 swim link, yaitu pelanggan dan sistem. Nah, dimana seperti yang kita definisikan di use case tadi ya, bahwa pelanggan itu mengunjungi sistem dulu pertama kali, itu mengunjungi website. Lalu setelah mengunjungi website, pelanggan melakukan register nih, dengan menginput data-data register. Nah, tentunya pada saat menginput register itu ada dia memasukkan misalkan nomor handphone atau email gitu ya. Nah, dua parameter ini yang nantinya akan dicek sebagai sistem. Apakah yang diinput oleh si pelanggan ini adalah valid gitu, ataukah sesuai gitu, apakah emailnya bisa gitu, bisa diakses atau bisa memang itu benar-benar orang gitu ya yang daftar. Nah, setelah apa yang diregister itu valid, maka si pelanggan ini akan diarahkan ke dalam login page. Nah, di dalam login page ini nantinya pelanggan akan memasukkan user dan password sesuai dengan apa yang sudah diregister tadi. Apabila valid, maka akan diteruskan ke dalam step berikutnya, yaitu input informasi paket sesuai dengan panahnya ya. Jadi ketika dia login nggak valid, maka dia akan kembalikan ke form login page. Lalu ketika dia valid, dia akan pilih jenis layan tadi ya, request package, lalu dia menginput informasi paket. Setelah dia input informasi paket, kemudian kedua berikutnya adalah input kategori ukuran dan berat. Ya kan, kayak tadi saya sudah definisikan ukurannya apakah small, apakah medium atau large gitu kan. Dan beratnya apakah sekilo, lebih dari 5 kilo atau berapa. Lalu ketika sudah melakukan input, kemudian dia memilih jenis layanannya, apakah same day, apakah same night gitu kan. Nah, setelah pelanggan menginput beberapa informasi tadi, lalu sistem akan menghitung biayanya di sini. Maka di sini adalah bagian dari sistem yang akan menghitung biaya. Nah, di sini saya tidak memasukkan mekanisme untuk memastikan bahwa si pelanggan itu sudah bayar atau belum. Nah, di sini saya langsung aja sesuai dengan deskripsinya, sesuai menghitung biaya, sistem akan mencoba mencetak label surat dan tanda terima. Oh, berarti saya sudah menerima request Anda pelanggan yang ingin melakukan pengiriman sesuai dengan informasi yang Anda input itu. Lalu akan diberikan kepada pelanggan adalah berupa informasi penjadwalan pelanggan, kapankah diambil paketnya gitu kan, apakah nanti malam atau beberapa jam lagi sesuai dengan keadaan kedekatan truk pengemudi yang akan mengambil paketnya nanti, paketnya nanti gitu. Lalu finish itu. Ini adalah penjelasan dari activity diagram dari use case dari kasus request package. Kemudian di dalam SSD sistem sequence diagram, di sini saya mencoba membreakdown dua deskripsi sistem, yaitu pertama adalah login. Nah, login dan register. Di sini kita bisa lihat bersama-sama bahwa di sini ada aktor pelanggan, lalu ada state-nya login, sistem, database, dan menu utama. Jadi pelanggan itu, kita mulai pelanggan akan melakukan pendaftaran, lalu akan dikirim ke dalam form loginnya. Lalu data pendaftar ini akan dikirim ke database. Ya, data user yang diinput pelanggan akan dikirim ke database. Lalu akan ada aktivitas ini adalah penambahan user. Setelah data tersebut ditambahkan, maka akan diberikan notifikasi ke dalam ke pelanggan. Ya, nanti notifikasinya itu adalah berupa email ya, konfirmasi user via email. Nah, kemudian setelah pelanggan melakukan pendaftaran, maka berikutnya adalah memasukkan username dan password. Nah, username dan password itu nantinya akan divalidasi di bagian database apakah user tersebut terdaftar atau tidak. Jika tidak terdaftar, maka akan diberikan notifikasi bahwa username atau passwordnya salah. Nah, jika sudah benar, maka akan diteruskan untuk bisa ditampilkan menu utamanya. Nah, di sini ada mana lagi view menu utama. Jadi ketika dia benar, maka langsung ditampilkan menu utama. Nah, lalu feedbacknya adalah berupa view menunya yang akan yang dipilih oleh pelanggan nanti.
Nah, itu secara sistem sequence dari proses login. Kemudian SSD yang kedua adalah bagaimana pelanggan melakukan request paket itu. Nah, di sini pelanggan akan memasukkan informasi paketnya. Terus informasi paket, kemudian kategori ukuran dan beratnya, terus dia pilih jenis layanannya, kemudian semua data-data ini akan dimasukkan ke dalam database, ya kan? Database, lalu otomatis ada namanya penambahan data paket. Setelah itu akan dikalkulasi oleh sistem berupa detail paket dan biayanya, lalu diberikan ke pelanggan berupa informasi. Nah, setelah pelanggan mendapatkan informasi paket dan biayanya, maka selanjutnya adalah pelanggan melakukan pembayaran. Dari sini pembayaran paket ini sistem akan melempar langsung ke dalam sistem lain, yaitu payment system. Di sini langsung melakukan proses pembayaran paketnya sesuai dengan biaya yang sudah didetailkan, lalu akan diberikan berupa proses statusnya. Setelah itu diberikan status pembayarannya, apakah berhasil atau tidak. Kalau berhasil, maka akan diteruskan untuk dicetak label surat dan tanda terima yang akan disimpan oleh pelanggan. Nah, ini adalah SSD dari proses request paket. Nah, kemudian kita juga membuat studi kasus diagram untuk kasus yang kedua, yaitu request paket kami. Nah, di sini pickup package ya. Di sini ada pilihannya. Yaitu di sini saya melibatkan dua aktor, yaitu pelanggan dan pengemudi. Nah, di sini pelanggan sama seperti yang tadi request package, yaitu melakukan register, login, dan masukkan informasi paketnya. Kemudian dari sisi pengemudi, dia bisa pick up paketnya, dia bisa koreksi alamat pengirimannya jika salah atau kurang tepat, lalu menghapus paketnya apabila tidak sesuai, lalu kemudian dia bisa mencetak tanda terima apabila pelanggan tersebut bayar tunai, lalu dia juga bisa mencetak label surat itu. Ini adalah use case dari pick up package ya. Ini ada dua aktor, pelanggan dan pengemudi. Nah, kemudian dari sisi activity diagram untuk kasus request pick up. Nah, di sini ada dua simlen, adalah pengemudi dan sistem. Itu pengemudi sebelum mengambil paket, maka dia akan mengecek sistemnya dulu nih. Kira-kira ada paket nggak yang terdekat di sini bisa saya ambil. Dia akan search detail paketnya dulu, lalu akan ditampilkan oleh sistem informasi detail paketnya yang dia cari. Oh, ternyata ada nih pelanggan kecil yang harus diambil paketnya. Oke. Setelah itu, maka si pengemudi akan coba memvalidasi lagi nih. Nah, si paket ini itu termasuk apa? Pelanggan tunai kah atau non tunai? Jika dia pelanggan tunai, artinya dia harus menginput biaya pengirimannya. Nanti sistem akan mengkolasi, lalu kemudian akan menginput biaya pengirimannya, lalu biaya pengiriman akan disimpan dan dicetak tanda terimanya gitu. Nah, jika pelanggan itu bukan non tunai, maka akan diverifikasi lagi nih. Ya. Jika tidak, akan verifikasi, lalu verifikasi informasi paket tersebut, lalu akan diupdate menjadi status paketnya apa gitu. Nah, setelah status paketnya sudah clear semua, maka akan dilakukan proses pengiriman paket gitu, yang dilakukan oleh pengemudi nanti. Itu adalah activity diagram. Nah, untuk selanjutnya adalah SSD-nya ya. SSD-nya saya membuat dalam platform yang berbeda. Jadi saya akan coba buka dulu SSD pickup ya, SSD pickup.
SSD backup. Ntar saya coba cari yang PDF nya nggak ada, saya buka laptopnya aja deh. Nah, SSD backup ini adalah ada 3 ya, pengemudi, sistem, dan database. Nah, di sini pengemudi itu sesuai dengan apa yang kita sudah deskripsikan di mana activity diagram. Maka pengemudi akan melakukan search detail paket dulu ke dalam sistem. Lalu sistem akan meneruskan informasi yang dicari oleh pengemudi ke dalam database. Setelah itu, jika ketemu, maka akan ditampilkan informasi detail paketnya ya ke dalam pengemudi. Setelah itu pengemudi akan masukkan, ini paket ini termasuk apa? Cek pelanggan tunai atau bukan? Kita cek. Lalu sistem akan melakukan cek ke dalam database, lalu menambahkan informasi jenis pelanggannya, apakah tunai atau non tunai. Kemudian pengemudi akan menginput biaya pengirimannya. Apabila dia tunai, maka akan dikirim. Biaya pengirimannya berapa? Setelah itu akan disimpan ke dalam database biaya pengirimannya, lalu akan dikasih ke statusnya ke dalam sistem. Lalu sistem akan mengirimkan ke dalam pengemudi adalah cetak tanda terimanya. Jadi nanti pengemudi akan mencetak tanda terimanya. Nah, habis itu setelah cetak tanda terima, maka si pengemudi akan menginput tracking statusnya. Status tracking paketnya bagaimana? Siap diambil. Oke, kalau siap diambil, maka akan disimpan ke dalam database bahwa tracking status ini sudah siap untuk diambil. Lalu akan dikirim ke dalam pengemudi bahwa tracking statusnya adalah siap diambil. Itu adalah SSD untuk kasus request backup paket. Lalu setelah itu ada yang namanya tadi ya, pengembangan dari perubahan paket status. Di sini saya gambarkan secara sederhana karena saya juga minim pengetahuan tentang ini. Jadi mohon maaf apabila banyak kekurangan di dalam diagram yang saya buat. Jadi di sini saya coba membuat berdasarkan apa yang saya pahami, yaitu pada saat startnya adalah buka sistem. Ketika buka sistem, nanti akan tampil semua list paket yang siap untuk dikirim. Nah, nanti ketika pengemudi itu membuka sistem, lalu akan dicek alamat sesuai pelanggan atau tidak, gitu kan. Ternyata pas ketika pengemudi menuju alamat tersebut untuk mengambil paket, ternyata alamatnya tidak valid, itu alamatnya tidak tepat itu. Nah, lalu ketika alamat tersebut tidak ditemukan, gitu kan, setelah pengemudi mencari-cari, maka pengemudi akan mengubah status paket tersebut menjadi dibatalkan, paketnya dibatalkan. Itu. Apabila alamatnya sesuai, maka pengemudi truk itu akan menuju ke tempat pelanggan bahwa lalu pengemudi akan siap untuk pick up paket dan statusnya akan diubah ketika pengemudi tersebut sudah mengambil paketnya, itu siap diambil. Lalu ketika paket itu diambil oleh pengemudi, maka akan diubah lagi statusnya yaitu diambil. Jadi si paket itu sudah diambil, gitu kan, sedang menuju perjalanan ke dalam proses pengiriman. Nah, ketika proses pengiriman tersebut sedang terjadi, maka kan ada proses dropnya, transit gitu. Jadi barang itu nggak langsung dikirim, tapi misalkan luar kota ya dia harus transit dulu. Transitnya mana? Di gudang, gitu kan. Maka si pengemudi itu akan lihat, oh kita antar dulu ke gudang nih paketnya. Oke. Ketika paket tersebut diantar gudang, maka statusnya akan ditulis, akan diubah menjadi sampai di gudang. Nah, ketika sampai di gudang, maka nanti akan diteruskan oleh kurir berikutnya untuk diantarkan sesuai dengan alamat yang sudah diisi tadi ya, alamat tujuannya. Nah, ketika kurir itu tersebut sedang menuju perjalanan ke poin to poinnya, yaitu dia mengambil statusnya jadi dikirim. Nah, ketika statusnya update-nya dikirim, maka yang berikutnya adalah
diantar ke sesuai alamatnya gitu. Jadi ketika kita antar lalu paket tersebut diterima, maka paketnya menjadi statusnya menjadi terkirim dan paket tersebut diterima ke tujuan. Ya, mungkin itu adalah deskripsi analisa singkat saya untuk state machine diagram yang jauh dari sempurna ya, karena sangat sederhana, saya juga kurang paham juga. Mungkin saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.